Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Alhamdulillah, kita telah selesai dari penjelasan surah Al-Fajr, dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pada penjelasan surah Al-Balad. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Balad berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain wa hadaynahu an-najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah thumma kana minal ladhina amanu وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya di dalam surah Al-Balad dengan bersumpah. Jadi huruf la, itu la uqsimu bihadzal balad, itu bukanlah huruf nafi, bukanlah huruf untuk menafikan sebagaimana yang biasa kita jumpai. Biasanya kalau huruf la itu bermakna tidak. Tapi di ayat ini dan di beberapa ayat yang lain dalam Al-Qur'an, ya, la di sini adalah penguat dan biasa diistilahkan dengan la zaidah, la tambahan, yang mana huruf-huruf tambahan di dalam bahasa Arab itu tujuannya adalah untuk menguatkan. La uqsimu bihadzal balad, sungguh benar-benar aku bersumpah bihadzal balad, dengan negeri ini, dengan kota ini. Dan yang dimaksud dengan bihadzal balad yaitu al-baladul amin, yaitu Makkah al-Mukarramah, yang merupakan tempat yang terbaik, ya, tempat yang terbaik di seluruh permukaan bumi ini. Karenanya salat di Al-Haram, Al-Haramul Makki, itu diberikan pahala yang berlipat ganda, melebihi tempat-tempat yang lain, termasuk melebihi Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Jadi yang dimaksud hadzal balad di sini adalah Makkah al-Mukarramah. Ya, dan kita sering sampaikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, maka itu adalah isyarat bahwa hal tersebut memiliki keagungan dan keistimewaan. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa saja yang Ia kehendaki dari makhluknya. Berbeda halnya dengan manusia, di mana kita dilarang keras bersumpah dengan makhluk.
Kita hanya dibolehkan bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Wa anta hillun bihadzal balad, dan engkau tinggal atau menetap di kota tersebut, yaitu di kota Mekah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah atau ketika beliau tinggal di kota Mekah. Ada juga yang menafsirkan wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau dihalalkan, ya, dihalalkan apa yang sebenarnya diharamkan di kota Mekah. Ya, kita semua mengetahui bahwa Mekah ini adalah wilayah haram, wilayah yang ada hal-hal yang terlarang, tidak boleh kita lakukan di dalamnya. Yang di luar kota haram kita bisa melakukannya. Salah satunya adalah melakukan peperangan di dalam kota Mekah. Ini sesuatu yang dilarang, dan itu salah satu bentuk keharaman kota Mekah. Namun Nabi SAW pernah dihalalkan untuk beliau beberapa saat ketika terjadi penaklukan kota Mekah. Ketika terjadi penaklukan kota Mekah, Nabi SAW menyampaikan khutbahnya dan mengatakan bahwa ini tidak pernah dihalalkan kepada siapapun sebelumku dan setelahku, dan Allah menghalalkannya untukku beberapa saat. Ada di antara ulama yang menafsirkan wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau dihalalkan untuk berperang di hadzal balad, di kota Mekah, yaitu pada penaklukan kota Mekah. Setelah itu kembali diharamkan sebagaimana sebelumnya. Kota Mekah itu adalah kota yang haram, kota yang tidak boleh dilakukan pertempuran di dalamnya. Pembunuhan apa saja, kemaksiatan itu tidak dibolehkan. Bahkan ya, sebagian ulama sampai mengatakan tidak boleh, ya, tidak boleh pelaksanaan penegakan hudud, qisas dan sebagainya tidak boleh dilakukan di kota Mekah. Sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu. Wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan walid. Ya, walid secara lafziyah ini adalah orang tua, ya, orang tua atau ayah. Tapi yang dimaksud di sini adalah Adam alaihi salam. Wa walidin wa ma walad. Wa ma walad adalah keturunannya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Inilah yang menjadi tujuan dibalik adanya sumpah sebelumnya, yang biasa diistilahkan dengan al-muqsamu alaih. Jadi ketika kita bersumpah, biasanya ada yang menjadi sebab kenapa kita bersumpah. Misalnya saya katakan wallahi la asumanna ghadan, demi Allah saya akan berpuasa besok misalnya. Maka saya akan berpuasa besok itu namanya al-muqsam, yang menjadi sebab kenapa kita bersumpah. Nah, sebab sumpah di sini adalah laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan penegasan dan penguatan tentang keadaan manusia, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar-benar kami menciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan manusia itu susah payah. Fi kabad ini juga ada dua tafsiran. Ada yang menafsirkan fi kabad maknanya adalah ma yukabiduhu wa yuqasihi minasyada'id. Jadi manusia diciptakan dalam keadaan susah, dalam arti dia menghadapi kesusahan. Manusia itu sedang menghadapi kesusahan di dunia ini, di alam barzakh, di hari kiamat. Dia akan menghadapi kesusahan di dalamnya, kepayahan di dalamnya. Wa annahu yanbaghi lahu an yas'a fi amalin yurihuhu min hadhihi syada'id. Dan
sepatutnya bagi setiap manusia agar berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang bisa meringankan dirinya dari kesusahan-kesusahan tersebut. Jadi di dunia ada kesusahan, di alam kubur ada kesusahan karena di sana ada azab. Terlebih lagi pada hari kiamat di sana juga terdapat kesusahan. Tapi seorang hamba bisa terhindar dari kesusahan-kesusahan tersebut kalau dia melakukan mujahadah, ya, melakukan usaha, yaitu dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Jika dia tidak, ya, jika manusia tidak melakukan usaha-usaha untuk meringankan, ya, dan menghindarkan dirinya dari kesusahan itu, maka fa innahu la yazalu yukabidul azab asyadid. Maka dia akan senantiasa berhadapan dengan siksaan yang abadi. Makna yang lain, ya, makna yang lain, wa yahtamilu anna al-ma'na laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk di sini adalah manusia diciptakan dalam keadaan berjalan dengan tegak. Ya, dia berjalan dengan tegak, berbeda dengan binatang, di mana dia berjalan dengan menunduk, sama tinggi antara kepalanya dengan duburnya. Ya, berbeda dengan manusia, Allah memberikan kepadanya kemuliaan di mana kepalanya berada di bagian atas. Ini salah satu bentuk atau salah satu makna daripada laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi secara fisik, ya, manusia diciptakan dalam keadaan yang terbaik dibanding hewan. Tapi di lanjutan ayatnya disebutkan tsumma radadnahu asfala safilin. Ya, kemuliaan secara fisik itu tidak serta-merta menjadikan manusia itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kemuliaan secara fisik itu hanya dalam hal yang bersifat lahiriah. Sedangkan kemuliaan yang kita kejar itu adalah kemuliaan yang hakiki, yaitu kemuliaan karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dua makna ini, ya, dua tafsiran ini tidak saling bertentangan satu sama lain. Dan salah satu kaidah penting di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, bahwa ketika ada ayat yang ayat tersebut memiliki dua kemungkinan makna atau lebih, dan makna-makna tersebut tidak saling bertentangan, maka ayat itu bisa dimaknai dengan keseluruhan daripada makna-makna tersebut. Jadi makna yang kedua, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi laqad khalaqnal insana fi kabad itu sama maknanya dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, ya, dan ini peringatan, ya, bahwa manusia telah diciptakan dalam keadaan yang atau dalam bentuk yang sangat baik. Tapi kata beliau, wa ma'adzalika fa innahu lam yashkurillaha ala hadhihi ni'mah. Jadi bentuk fisik manusia, ya, meskipun berbeda-beda, ya, berbeda-beda, tapi secara umum seluruh manusia itu lebih baik, ya, terbaik bentuknya daripada binatang apapun, ya. Dan itu adalah nikmat yang harus disyukuri. Tapi terkadang sebagian manusia lupa mensyukurinya. Beliau mengatakan, bal batara bil afiyah wa tajabbara ala khaliqihi. Ya, dia menolak, ya, dia sombong terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya, angkuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahasiba bi jahlihi wa dhulmihi anna hadhihi al hal satadumu lah.
dia mengira dengan kejahilan yang ada pada dirinya bahwa dia akan senantiasa dalam kemuliaan itu. Ya, dia mengira bahwa kemuliaan secara lahiriah itu akan menyertainya, termasuk ketika sudah berada di alam barzakh dan di hari kiamat. Wa anna sultana tasarrufihi la yan'azil. Dan dia mengira bahwa kemampuannya untuk berbuat apa saja itu akan selalu melekat pada dirinya. Padahal tidak demikian. Manusia adalah hamba Allah yang dia bertindak harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah ia mengira, manusia itu mengira tidak ada yang berkuasa atas dirinya. Jadi terkadang manusia ketika berada dalam puncak kesombongannya, dalam puncak keangkuhannya, dan dia diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat secara lahiriah berupa fisik, ya, berupa harta benda. Kemudian dia menyalurkan nikmat-nikmat tersebut dalam melayani syahwatnya, seolah-olah dia mengira bahwa tidak ada yang berkuasa atas dirinya sehingga dia bebas melakukan apa saja yang ia kehendaki. Ayat ini juga ya peringatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya, ayahsabu alla yaqdira alaihi ahad. Ini sebenarnya untuk menegaskan bahwa ada Allah yang berkuasa atas dirinya. Kenikmatan yang sedang ia nikmati berupa nikmat harta, kesehatan, apa saja nikmat-nikmat yang bersifat duniawi itu sewaktu-waktu bisa hilang dari dirinya. Allah bisa mencabutnya. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ya, ia mengatakan aku telah membelanjakan hartaku dalam jumlah yang sangat banyak. Ya. Maksud membelanjakan di sini, Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata-kata anfaqa, tapi ahlaka. Ahlaka itu membinasakan maknanya. Ya, ahlaka membinasakan. Jadi dia mengatakan aku telah membinasakan hartaku, ya, karena dia menyalurkan hartanya fi syahawati wal ma'asi, dalam melayani syahwat dan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, harta yang dibelanjakan atau harta yang disalurkan dalam rangka memuaskan syahwat yang haram. Syahwat ini sebenarnya ya kalau dikembalikan pada makna asalnya, syahwat ini sesuatu yang netral sebenarnya. Karena hal-hal yang mubah yang menjadi kebutuhan manusia seperti makan dan minum itu karena adanya syahwat. Makanya kenapa Allah menciptakan syahwat di dalam diri manusia, itu salah satu tujuannya untuk manusia bisa menjalani kehidupannya. Ya, kalau sudah tidak ada syahwat ya tidak bisa makan, tidak bisa minum. Tapi yang dikhawatirkan dari syahwat ini karena selain menjadi pendorong bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dalam hidup ini, juga bisa menjadi pendorong bagi manusia untuk melakukan kemaksiatan. Nah, ketika seseorang menyalurkan hartanya dalam rangka memenuhi syahwat yang haram, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut tidak meninggalkan bekas. Dia binasa. Ya, dia pergi dengan sia-sia. Tidak ada bekas kebaikan yang ditinggalkannya. Berbeda halnya kalau harta tersebut dibelanjakan dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka akan meninggalkan bekas, ya, akan meninggalkan manfaat. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang bersedekah itu tidak berkurang hartanya. Kenapa tidak berkurang? Karena ada bekasnya. Ya, seperti orang yang membangun rumah. Ya, dia bangun rumah, ya dia beli semen, dia beli bata, banyak yang dia beli. Tapi ketika dia beli ada bekasnya, ya. Ada yang nampak, ya. Ada yang konkret yang dia dapatkan dari dia mengeluarkan hartanya berupa bangunan rumah.
Nah, seperti itu pula ketika orang mengeluarkan hartanya untuk bersedekah, ya, atau untuk berkurban, apa saja untuk kebaikan, itu pasti meninggalkan bekas. Ya. Bahkan bekasnya berlipat ganda. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu bentuk kasih sayangnya yang khusus kepada orang-orang beriman, di mana harta yang sedikit yang kita keluarkan itu dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Ya, dan Allah dalam Al-Quran ketika memotivasi kita untuk mengeluarkan harta, itu sering menggunakan kata-kata al-qard, ya, siapa yang mau mengutangi Allah, ya, menggunakan kata-kata mengutangi Allah, ya, Allah menggunakan istilah tersebut untuk memastikan bahwa Allah akan mengembalikannya, sebagaimana orang yang berutang itu akan dia kembalikan apa yang pernah dia ambil, akan dikembalikan. Jadi itu sebabnya kenapa digunakan istilah ahlaktu, saya binasakan, karena ketika harta dibelanjakan, disalurkan pada hal-hal yang bersifat maksiat, dia akan pergi dengan sia-sia dan tidak meninggalkan manfaat. Ya, la yantafi'ul munfiq bima anfaq, dia tidak mengambil manfaat dari apa yang dia keluarkan, wala ya'udu alaihi min infaqi illa nadam wal khasar wal ta'ab wal qillah, dan tidak kembali kepadanya dari harta yang telah dia keluarkan kecuali kekecewaan, penyesalan, kerugian, kepayahan, dan hartanya berkurang. La kaman anfaqa fi mardatillahi wasabilil khair, berbeda halnya dengan orang yang menginfakkannya pada jalan Allah dan jalan-jalan kebaikan. Fa inna hadza qad tajara ma Allah, dia telah berdagang, ini perumpamaan, ya, sering di dalam Al-Qur'an itu membelanjakan harta dalam kebaikan itu diumpamakan orang yang sedang melakukan perniagaan. Ya, kenapa? Karena orang yang berniaga itu akan mendapatkan keuntungan. Ya, makanya membelanjakan harta dalam kebaikan itu dalam Al-Quran istilahkan tijaratan lan tabur, ya, perniagaan yang tidak ada ruginya. Ya, kalau di dalam kehidupan dunia, berdagang di dunia masih ada kemungkinan rugi, tapi berniaga dalam arti membelanjakan harta itu adalah perniagaan yang tidak ada ruginya, pasti untung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam, ya, ketika tadi manusia mengira bahwa tidak ada yang berkuasa atas dirinya sehingga dia berbuat sesukanya terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya, Allah memberikan ancaman, ayahsabu allam yarahu ahad, apakah manusia itu mengira bahwa dia tidak dilihat oleh siapapun? Ya, ini juga penegasan bahwa dia dilihat, ya, dicatat apa yang dilakukannya, dan tidak ada yang tertinggal. Ya, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan itu akan tercatat dengan sangat detail. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Ya, jadi ini tidak ada apa-apanya CCTV yang mengawasi, ini lebih hebat dan lebih canggih. Semua tercatat. Orang-orang kafir seperti dalam Al-Quran terheran-heran. Mereka mengatakan, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab macam apa ini? Tidak ada yang luput, baik amalan yang kecil, lebih-lebih lagi amalan yang besar. Semuanya tertulis. Ayahsabu allam yarahu ahad. Ini juga pesan bagi kita semua untuk selalu merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk bukan hanya dalam berbuat keburukan, tapi juga dalam berbuat kebaikan. Dan ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba kalau dia merasa terawasi oleh Allah. Ya, dalam berbuat keburukan itu bisa mencegah kita untuk melakukan keburukan. Atau kalau terjerumus dalam keburukan,
dengan merasa dia dilihat oleh Allah, dia diawasi oleh Allah, maka dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak nafikan bahwa manusia itu adalah makhluk yang mudah lalai, sehingga ada kalanya dia terjerumus dalam keburukan, tapi dengan perasaan terawasi dia akan segera kembali kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dalam melakukan kebaikan, kalau dia merasa terawasi oleh Allah, maka dia tidak ada lagi berpikir untuk mencari-cari penilaian dari selain Allah. Dia sudah, ini Allah yang melihat saya. Apa yang kita kerjakan. Jadi orang beriman yang bekerja di mana saja itu sesungguhnya akan memudahkan atasannya. Kalau pekerjaan itu adalah pekerjaan yang halal, maka seorang mukmin itu akan memudahkan atasannya. Kenapa? Karena dia bekerja. Ketika seorang bekerja itu kan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Jadi kita bekerja selama pekerjaan itu adalah halal, maka itu bukan pekerjaan duniawi sesungguhnya yang kita kerjakan, tapi kita sedang menjalankan apa yang Allah perintahkan. Pertama, kita bekerja untuk memberi nafkah kepada keluarga, dan kita sebagai orang beriman faham bahwa kita diperintahkan untuk menafkahi keluarga. Kata Rasulullah, satu suap yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu itu dinilai sebagai sedekah. Jadi ketika itu ada yang mau sudah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an menjelang wafat, dia mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya punya harta yang banyak tapi keturunan sedikit, ini saya mau keluarkan saja harta saya sebanyak-banyaknya. Diingatkan oleh Rasulullah bahwa engkau tinggalkan anak istrimu dalam keadaan berkecukupan itu jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan dalam keadaan kekurangan. Dan sesungguhnya sesuap nasi yang engkau masukkan di dalam mulut istrimu itu adalah bernilai sedekah di sisi Allah. Jadi kita bekerja itu adalah bagian dari beribadah kepada Allah, karena kita tahu bahwa kita bekerja dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita punya perasaan terawasi, maka kita akan memudahkan, kita akan memberikan kemudahan kepada atasan kita, karena level kita itu bukan lagi level orang yang selalu merasa diawasi oleh atasannya, tapi kita sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini tidak stabil terus, kadang naik dan kadang turun, tapi kita punya prinsip dan kita punya usaha untuk selalu berada dalam kondisi yang seperti itu. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia dengan nikmat-nikmatnya. Dan dalam Al-Qur'an kita sering diperintahkan untuk mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu tujuannya apa? Tujuannya agar kita bersyukur. Jadi ada dua yang selalu masuk ke dalam telinga kita. Pertama, perintah Allah untuk selalu mengingat nikmatnya supaya kita bersyukur. Kemudian yang kedua, godaan syaitan. Tujuannya supaya kita kufur. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang pernyataannya iblis. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Allah menceritakan pernyataan iblis ketika dia dikeluarkan dari surga. Kemudian kami akan mendatangi anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri, agar engkau mendapati mereka tidak dalam keadaan bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Jadi manusia ini sesungguhnya dikepung oleh musuh yang tidak terlihat. Maka kita memperkuat ibadah kita. Kita bersyukur ada salat 5 waktu, ada zikir dan sebagainya. Ini semua adalah penangkal atas serangan-serangan yang dilancarkan oleh syaitan dari berbagai arah. Makanya terkadang kita merasa kenapa sangat mudah terjerumus, karena memang kita dikelilingi.
Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan untuk kita pintu taubat dan istighfar sehingga kita perbanyak bertaubat dan istighfar terutama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah di mana ini mirip dengan 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Ya, kalau di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan kita memberikan pelayanan yang berbeda dengan yang lainnya, maka hendaknya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah pun demikian. Ya, Ibnu Qayyim dan yang lainnya menjelaskan bahwa siang hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih afdal dan lebih utama daripada siang hari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan malam hari 10 terakhir bulan Ramadan itu lebih utama daripada malam hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sehingga kita memanfaatkan 10 hari pertama ini dengan amalan soleh apa saja yang bisa kita lakukan karena nilainya berbeda dengan amal soleh yang kita kerjakan di luar 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan surah Al-Balad pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.